Teman-teman semuanya, seperti yang Pak Yusril katakan tadi itu, memang kalau kita lihat tadi, kita dengar bersama ya, ahli-ahli yang diajukan itu tidak pernah menjelaskan tentang kasusnya. Yang dicerahkan juga narasi-narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini. Jadi sama sekali jauh panggang dari api, ya, jauh panggang dari api. Saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi. Salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri bercerita tentang bagaimana sirekap dan sebagainya, tapi ketika kita tanya ada aslinya atau tidak, nggak ada, dia nggak bisa dapatkan. Jadi dari mana Data tahu? Ya dia lihat hanya dari screenshot. Nah, bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini membicarakan suatu bukti asal usulnya kita tidak tahu, aslinya tidak ada. Nah, kira-kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan. Jadi memang kita tidak merasa susah payah melihat dengan adanya saksi-saksi yang diajukan dan ahli tadi itu, kita yakin sekali bahwa permohonan ini mungkin tidak akan dikabulkan kalau dibesarkan saksi-saksi dan keterangan ahli ini. Gitu yang kita sampaikan. Ini Pak Hotman. Belum Pak Hotman, sedikit tambahkan. Sebagai satu contoh tadi saksi ahli, bukan saksi ahli hukum yang dihadirkan di sini panjang lebar menerangkan tentang terkaitan dengan kewenangan-kewenangan pemilu. Saya tanya persoalan simpel aja, ya. Ahli bisa membedakan nggak antara sengketa proses dan sengketa hasil? Dia bilang bisa, ya. Pendaftaran Pak Gibran sebagai calon presiden itu termasuk proses atau hasil? Itu proses, bukan hasil. Kalau hasil kewenangan MK. Jadi selesai jawabannya. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu ya. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Jadi begini, tadi juga misalnya ahli menerangkan bahwa satu pejabat penyelenggara negara atau birokrasi itu tidak bisa mengambil satu kebijakan berdasarkan vonis pengadilan. Nah, dia bilang putusan Mahkamah Konstitusi itu vonis dalam bahasa Belanda katanya. Pak Kaligis itu lebih tua dari saya, bahasa Belandanya jauh lebih bagus dari saya. Iya, Pak Kaligis bisa terangkan nanti vonis itu artinya apa dalam bahasa Belanda ya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan vonis karena tidak mengadili orang. Dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan dia membatalkan bunyi undang-undang ya pemilu dan mengatakan bahwa calon wakil presiden itu boleh ya di bawah 40 tahun sepanjang dia pernah atau sedang menjabat jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilu kada, termasuk pemilihan kepala daerah. Itu sama sekali bukan vonis ya. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang itu mempunyai kekuatan yang setara dengan undang-undang dan karena itu dia bisa dilaksanakan. Itu bukan vonis pengadilan. Kalau vonis pengadilan dieksekusi oleh eksekutor, beda sama sekali pengertiannya. Jadi saya juga agak heran ya, ahli dihadirkan ke sini tapi kurang memahami persoalan begitu simpel ya. Ketika zaman dulu kita belajar hukum bicara vonis itu belum ada ini Mahkamah Konstitusi ini. Jadi itulah pengertian vonis dalam bahasa Belanda, tapi dalam konteks sekarang sudah jauh berbeda pengertiannya. Barangkali Pak, ini tambahkan Pak Kaligis, tolong jelasin istilah vonis ini Pak. Habis ini Pak Kaligis cerita.
Dari tadi banyak saya di kontak wartawan selalu pertanyaannya mengenai soal bansos. Dan ini selalu menarik kali ya. Jadi soal bansos tadi itu sudah dijelaskan persidangan. Ada ahli menceritakan tentang teori pork barrel. Di mana dalam teori ini katakan bahwa ada upaya menggelontorkan suatu dana kepada masyarakat untuk pemilih tertentu. Lantas saya tanya dalam persidangan, ini kan bansos kan dibuat dalam satu undang-undang. Kalau dibuat dalam satu undang-undang, berarti yang terlibat di sana adalah pemerintah dan DPR. Nah, kalau DPR terlibat, di sana semua ada partai politik. Ada PDIP, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, semua ada di sana. Artinya ketika undang-undang ini dibuat, semua partai politik yang terlibat dalam pemilu itu menyetujuinya. Ya kan? Nah, pemerintah dalam Pak Jokowi dituding-tuding sekarang salah. Saya tanya dalam persidangan tadi, kalau presiden atau pemerintah melaksanakan undang-undang tentang bansos, salah enggak? Ya dia bilang ya memang wajib dilaksanakan undang-undangnya. Loh kalau sudah undang-undangnya harus dijalankan, kalau bansos harus dijalankan, atas dasar apa bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini? Jadi kami melihat di sini, sekiranya nanti menteri diundang, mudah-mudahan juga diundang oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira akan lebih jelas lagi bahwa apa yang mereka dalilkan soal bansos itu sama sekali tidak terbukti untuk kepentingan dari 02, tapi itu adalah kepentingan masyarakat yang didasarkan pada undang-undang yang disepakati bersama oleh semua partai yang ada di dalam peserta pemilu. Itu aja. Pak Jaligis. Satu terakhir dari Hotman. Hari ini terungkap bahwa 01 itu tidak pernah melakukan audit forensik resmi atas Sirekap. Ya, jadi mulai hari ini kalian jangan pertanyakan lagi soal Sirekap. Sirekap itu sah. Lakukan pembenaran hanya karena pasangan calon mengikuti tahapan berikutnya. Nah, karena itu disinilah letak kami untuk mengajukan permohonan pembatalan itu. Ketika ini tadi terbukti secara terang benderang, bahkan di dalam SK KPU mengenai penetapan pasangan calon, putusan MK tidak dijadikan salah satu dasar mengingat. Itu menunjukkan bahwa ada cacat yuridis yang harus diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga oleh rekan kuasa hukum yang lain. Ada Mas Bambang Wijoyanto, ada Bang Refli, dan ada Bang Ahmad Yani secara bergantian. Silakan. Ya. Ya. Nanti Mas Bambang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof. Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur ya kan? Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan. Ya, kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah. Ya, paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja.
Silakan Mas Bambang. Apa kabar teman-teman? Masih pada puasa ya? Alhamdulillah sama. Baik, saya mau menyampaikan beberapa hal. Permohonan kami itu mendalilkan 11 dalil. Saksi, bukan saksi, ahli dan saksi, 2 saksi yang tadi hadir, alhamdulillah sudah melunasi dan menggenapi 11 dalil itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Karena dia mengkonfirmasi perhitungan-perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskurs dalam peradilan ini. Ever sebelumnya. 3 orang saksi yang latar belakangnya ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua. Saya masuk dengan Mas Afi ya? Fit Adrison. Fit Adrison menjelaskan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara. Dan ini ada studinya. Dan beliau melakukan studi khusus untuk ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya yang mencoba mengganggu argumen dan dasar yang mengkonstruksi itu sebenarnya remeh-temeh karena dia tidak bisa mendekonstruksi dan mendelegitimasi argumen yang sangat kuat itu. Dan ini bukan khas Indonesia karena studi ini sudah pernah ditulis dalam jurnal internasional dan khusus untuk Indonesia itu dimulai dilacaknya menurut Mas Afi, menurut Mas Fit ini itu dari mulai 2005. Jadi pengaruhnya itu. Yang membuat khas hari ini adalah ada calon wakil presiden yang berasal dari anaknya presiden sehingga mempengaruhi betul kebijakan politik ekonominya di situ. Dan ini menurut saya kalau melihat percakapan yang ada dalam ruangan ini, persidangan tadi, itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik sekali. Nah, argumen ini juga diperkuat dengan tadi Mas Heru sudah mengungkapkan ahli pertama kami Mas Bambang Eka itu menjelaskan betul ada kelalaian yang disengaja. Begitu putusan MK 90 diterbitkan tidak buru-buru diubah peraturan KPU. Tapi peraturan itu diubah setelah periode pendaftaran itu selesai gitu ya. Dan itu semuanya artinya post factum. Pelanggaran sudah terjadi baru ada dasar justifikasi. Dan itu sangat melanggar sekali. Yang ketiga yang menurut saya menarik. Ada azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar dan itu terkonfirmasi semua. Teman-teman mungkin masih ingat, tadi itu dijelaskan oleh yang pertama Mas Bambang Eka. Itu ada pertanyaan di KPU Murung. Murung Raya, ketika KPU Provinsi diperintahkan oleh KPU Nasional untuk mengubah persyaratan yang tadinya tidak memenuhi menjadi memenuhi syarat. Dan indikasi seperti ini terkonfirmasi di situ karena tidak dibantah oleh KPU. Dan itu artinya apa? Penyelenggaraan yang tadi ada azas dan prinsip itu terlanggar. Dan sebenarnya kami mempunyai 4 bukti ini yang merupakan hasil dari kajian teman-teman dan advokasi teman-teman civil society. Ada satu lagi yang kami jadikan bukti itu adalah percakapan dari kepala bagian di KPU yang memerintahkan KPU di NTT untuk melakukan perubahan-perubahan dan menunggu informasi dari salah satu ketua KPU. Begitu juga di Talaut. Di Talaut juga gitu, ada sekretaris provinsi, KPU provinsi, itu melakukan koordinasi dengan sekretaris provinsi kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Itu terjadi, jadi itu terkonfirmasi. Jadi yang ketiga sebenarnya yang tadi ingin dikatakan, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu dilanggar itu terkonfirmasi. Nah yang keempat yang juga sangat menarik,
kami menghadirkan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Beliau mengatakan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2022. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dikatakan, jika ingin melakukan penunjukan pejabat-pejabat, maka itu harus dilakukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan yang menarik juga sudah diberitahukan kepada Presiden, kalau proses penunjukan pejabat itu dilakukan tidak tersentralisasi atau harusnya terdesentralisasi, tapi yang terjadi tersentralisasi. Dan akhirnya koordinasi antara Presiden dan Kepala Daerah itu terjadi. Dan ada kemudian yang disebut dengan budaya di ASN itu, pejabat-pejabat yang ditunjuknya itu akan ikut dan loyal pada. Dan itu sebabnya ada garis antara Presiden, Menteri, penjabat daerah, sampai Kepala Desa, itu garisnya itu jadi satu. Tuh. Garis komandonya terjadi. Nah dari situ kemudian bagian kelima saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi. Dan itu menggunakan teori yang tadi digunakan oleh Mas Fit. Masyarakat di daerah melalui kepala desa dan macam-macam dikoordinasi juga melalui penjabat-penjabat. Itu juga terbukti. Dan yang terakhir yang belum didiskusikan, ternyata situng itu sebenarnya alat untuk melakukan kontrol terhadap rekap yang manual. Tapi alat ini justru dihancurkan. Jadi sekarang pertanyaannya, rekap supaya tidak terkontrol karena hasil rekap manual supaya tidak terkontrol itu karena si rekapnya dihancurkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.